Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pembukuan, pemeriksaan, dan penagihan pajak daerah. Kewajiban pembukuan dalam Undang-Undang 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwasanya wajib pajak dengan peredaran usaha paling sedikit 4,8 miliar per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan untuk kurang dari 4,8 miliar per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau lakukan pencatatan. Selanjutnya, pembukuan maupun pencatatan dapat diselenggarakan secara elektronik dan ataupun non-elektronik. Kewajiban pembukuan bahwasanya pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukaan atau pembukuan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. Selanjutnya, buku catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan termasuk dokumen asli pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 5 tahun. Pencatatan paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan serta bukti pendukung agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang. Berikutnya kita lihat terkait pemeriksaan. Pada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya, terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar atau wajib pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling sedikit untuk pemberian NPWPD secara jabatan, penghapusan nomor pajak wajib pajak daerah. Berikutnya adalah penyelesaian permohonan keberatan wajib pajak, pencocokan data dan atau alat keterangan dan atau pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan, serta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, baik pajak maupun retribusi diatur dalam perkada dengan berpedoman kepada peraturan Menteri Keuangan terkait pedoman pemeriksaan pajak daerah yang saat ini telah ditetapkan PMK nomor 7 tahun 2025. Kita selanjutnya kepada sanksi administratif di mana di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 berbeda dengan undang-undang sebelumnya di mana Undang-Undang 28 tahun 2009 bahwasanya sanksi untuk administratif di dalam Undang-Undang 1 lebih bervariatif. Kita lihat bahwa sinkronisasi kebijakan dengan Undang-Undang HPP dan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, serta mendukung iklim berusaha dan berinvestasi dengan besaran sanksi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Ini juga berhubungan dengan aspek keadilan, di mana dengan pelanggaran yang kecil maka sanksi administratifnya juga kecil. Demikian sebaliknya dengan pelanggaran yang besar maka sanksi administratifnya juga akan bertambah lebih besar. Klasifikasi dari tarif dan besarannya, di mana untuk pembentulan STPD, surat pemberitahuan pajak daerah yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar, tarifnya 1%. Keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah sebanyak 1%.
Penerbitan STPD atas kekurangan pembayaran akibat salah tulis dan atau salah hitung yang diperoleh dari hasil penelitian, serta sanksi administratif berupa denda dan atau bunga dikenakan kepada wajib pajak, di mana sanksinya adalah 1%. Berikutnya, untuk surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, SKPD KBT untuk tambahan dan SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang bayar, tarifnya sanksi administratif adalah 0,6%. Untuk pemberian angsuran atau penundaan pembayaran pajak daerah, tarif administratifnya adalah 0,6%. Penerbitan SKPDKB atas pajak daerah yang kurang atau tidak dibayar dari hasil pemeriksaan ini paling menunjukkan angka yang cukup besar, yaitu tarifnya 1,8 besar. Selanjutnya ada penerbitan SKPDKB atas pajak daerah yang kurang atau dibayar dari hasil pemeriksaan, tadi sudah 1,8, dan penerbitan SKPDKB atas keterlambatan penyampaian STPDPD setelah diberikan teguran tertulis, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembukuan dan tidak melaksanakan kewajiban dalam proses pemeriksaan 2,2%. Selanjutnya kita lihat terkait penagihan pajak daerah. Bahwasanya utang pajak yang tercantum dalam SPTPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, surat tagihan pajak daerah, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding itu adalah yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, maka merupakan dasar dari penagihan pajak daerah. Atas dasar penagihan pajak yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan. Ini adalah merupakan hal yang baru di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022. Imbauan di sini adalah pemberian informasi kepada penanggung pajak sebagai pengingat agar penanggung pajak dapat melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan ataupun melalui media lainnya. Kalau kita bicara utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administratif yang tercantum dalam surat keterangan pajak atau surat sejenisnya. Dalam rangka melaksanakan penagihan, kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan, di mana pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat teguran, surat paksa, surat perintah penyanderaan, surat pengumuman lelang, pembatalan lelang, surat lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak, surat penentuan harga limit, surat pencabutan sita, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Itu adalah beberapa surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya juga pejabat berwenang ini mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak. Jurusita pajak adalah pelaksanaan atau pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Memang di dalam PMK 7 terkait pedoman pemeriksaan penagihan itu diatur lebih lengkap di dalam PMK tersebut. Kita lihat tata cara penagihan pajak, bahwasanya dari surat ketetapan tadi, baik melalui atau SKPD, SPT PT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan maupun putusan banding, khusus untuk penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda tidak diterbitkan surat teguran. Ini jika jatuh tempo ya diawali pemberian imbauan sebelum jatuh tempo, maka setelah 7 hari bisa dikeluarkan surat teguran. Selanjutnya surat teguran ini akan jatuh tempo banyak 15 hari kerja. Berarti nanti ada surat teguran pertama, kedua, ketiga, baru nanti keluarlah surat paksa. Ya, surat paksa diberitahukan
atau disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Berikutnya, 2 kali 24 jam, maka akan diterbitkanlah SPMP untuk penyitaan, di mana di dalam sebelum keluar penyitaan tadi, ya, bisa dilakukan ya pencegahan, penyanderaan, dan pemblokiran. Ini ada juga hal yang baru di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022 dan khususnya tertuang dalam PMK 7 tahun 2022 sebagai aturan eh, pelaksanaannya, bahwa terhadap penanggung pajak yang tidak menunjukkan itikat baik, melunasi utang pajak, dan memiliki utang pajak dengan batas minimal tertentu, sekurangnya 100 juta rupiah, dilakukan proses pencegahan dan atau penyanderaan. Nah, ini juga bagaimana untuk dilakukan, memang daerah harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan ya sesuai dengan PMK 7 tahun 2022, termasuk petugas yang terkait atau fiskus gitu ya, terkait dengan penyitaan di mana harus ada jurusita gitu ya. Ini juga bagaimana pencegahan dan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan dari penagihan pajak tersebut. Selanjutnya, 10 hari setelah dilakukan penyitaan, dilakukan pengumuman lelang, dan selanjutnya terakhir 10 hari adalah penjualan hasil lelang. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar. Biaya penagihan pajak ini ya keseluruhan itu termasuk di dalam adalah untuk lelang ya dan yang terkait dengan prosesnya.